Nama-nama legendaris Jawa yang hampir punah. Pertama, Sugeng artinya keselamatan. Dua, Suroto artinya suci. Yang ketiga, Susilo artinya tata krama. Empat, Sutomo artinya hal baik. Lima, Sutrisno artinya cinta sejati. Enam, Sumitro artinya bersahabat. Tujuh, Sucipto artinya ciptaan Tuhan. Delapan, Suroso artinya perasaan. Sembilan, Sutarno artinya rizki mengalir. 10, Suparno artinya berani. 11, Suharsono artinya berwibawa. 12, Sukardi artinya memancar indah. 13, Sularso artinya tantangan. 14, Sunar artinya bahagia. 15, Supangat artinya berbakat. 16, Suharto artinya kekayaan. 17, Subroto artinya setia. 18, Suwarno artinya pemimpin baik. 19, Sudarsono artinya teladan. Dan yang terakhir adalah Suprapto artinya lengkap. Salah satu ilmu Jawa yang terkenal pada masa ini tapi banyak orang yang nggak tahu adalah Raja Kolocokro. Yang ini adalah bagian dari mantra Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu Pangruating Barang Sakalir. Sastro adalah kata, Jendro adalah Tuhan, artinya adalah sabda Tuhan. Pangruating Diyu, pangruatan itu berasal dari kata ruatan atau pemurnian, suatu hal pembersihan, suatu hal yang bersifat pengenolan, hal-hal yang diyu itu raksasa, bersifat raksasa atau angkara murka dalam diri kita. Sastro Jendro Hayuningrat terbagi dalam 3 mantra utama yang biasa digunakan dalang-dalang ruatan untuk melakukan ruatan pada orang-orang Sukerto atau orang-orang yang punya karma buruk dan orang-orang yang sedang dalam nasib malang atau sial. Yang pertama paling rendah adalah namanya Carokowalik. Carokowalik adalah versi singkatnya kita biasa tahu Hono Coroko, dan ini dibalik. Kita bacanya mulai ngoto bogomo nyoyo jodopo lowo satodo koroconoho. Ini biasa digunakan wiritan sama orang Jawa, dikir. Ini untuk penyembuhan dan untuk tolak balak. Bisa untuk menolak nasib sial, bisa untuk melawan gangguan jin dan sihir. Ada lagi tingkat atasnya dinamakan Raja Kolocokro. Saya jabarkan sama artinya ya. Yomorojo Joromoyo. Yomo itu dewa kematian. Rojo, wahai yang membawa kematian. Joromoyo itu hancurlah daya kekuatannya. Yomarani Niromoyo, sing marani, yang mendatangi. Hai yang mendatangi, Niromoyo, nir itu hilang. Hilanglah moyo, hilanglah tanpa jejak. Yosilopo polosio, lopo itu penderitaan. Hai yang membawa kesengsaraan. Polosio, dihukumlah engkau. Polo dihukum. Polosio. Yomi duro, dur itu artinya goroh. Yomi duro radomio, hai yang mau menipu, hai yang mau memanfaatkan aku. Dur munduro, mundurlah engkau, menjauhlah. Yomi doso sadomio, yomi doso yang membawa dosa. Sadomio, menjauhlah. Yodayudo, yudo itu artinya peperangan. Hai yang memerangi, yang memusuhiku. Dayudoyo, dayu itu hilang. Doyo itu kekuatan, hilanglah daya kekuatanmu. Yo si yo co yo si yo. Si yo co itu artinya adalah yang mengajak kepada hal-hal yang merugi. Hai yang mengajak pada hal-hal yang merugikan.
Coyo coyo itu bertobatlah engkau. Yosi homo mohosio. Homo itu penyakit, bisa juga hama di padi dan lain sebagainya. Mohosio, jadi hal yang menghancurkan, jadilah engkau menguntungkan. Sehingga mantra ini sangat luar biasa sekali. Bisa digunakan tiap harinya, dibacanya itu 8 penjuru mata angin. Jadi kalau kita membaca sendiri, bisa kita baca 8 kali. Kalau seumpama kita membacanya untuk membersihkan rumah, kita bisa melakukan mulai dari wetan. Wetan itu artinya wiwitan, awal. Jadi kita tangan kiri di dada, tangan kanan dihantamkan ke sini. Ini untuk rumah, bangunan, kantor, jenengan bisa mantrai sendiri untuk tolak balak. Ya morojo joromo ya maran romo silopo polosio mituro radom ya mituso sadom ya yuta itu tayo yosio coco yosio momosio. Geser agak nyamping. Ya morojo joromo dan seterusnya, nyamping lagi. Jadi seiring dengan jarum jam, ini bisa untuk meruat dan bisa untuk murwokolo. Sehingga kalau ada gangguan jin, sihir, usahanya lagi ditutup orang yang sedang dalam nasib malang, yang rumahnya angker, ada gangguan jin, hawanya panas, nggak perlu bingung-bingung cari dukun. Coba lakukan sendiri, amalkan ini dulu. Kalau belum selesai, baru golek dukun, baru sambat ning kanjengku. Oke? Aja ngece karo wong ora duwe Raja Brana yen mati ora digawa bebasan urip mung mampir ngombe ngono kuwi dawuhe simbahku kae dadi uwang aja rumangsa bisa dadi uwang sing bisa rumangsa dadi wong becik sing bisa kebecikane ngono kuwi dawuhe Pak Lurah kae yen numpak sepur asepe metu dhuwur tiwas ajur mumbur yen urip ora diatur yen numpak motor asepe metu ngisor urip ana donya kudu sugih andhap asor yen numpak becak asepe metu telak aja guyu ngakak yen urip lagi kepenak yen numpak andong asepe metu bokong aja plenggang-plenggong mengko mundak kaya grandong. Misteri hilangnya orang-orang Majapahit, sirno ilang kertaning bumi, kemakmuran sudah lenyap di muka bumi. Sudah tahu info ini belum? Heritage Date, Chapter, Kisah Sejarah. Sejarah populer yang banyak dipercaya mengenai keruntuhan Majapahit adalah dari serangan Raden Patah, Raja Demak Bintara. Yang terjadi saat itu Majapahit tidak benar-benar runtuh. Majapahit masih berdiri dan memindahkan pusat pemerintahannya ke Daha dengan Raja Girinda Wardana Dyah Pranawijaya. Tome Pires mencatat Raja Majapahit masih mampu menahan gempuran pasukan Moor dari pesisir. Pada masa Sultan Trenggono, sisa Majapahit diperangi kembali. Bahkan sang Sultan langsung memimpin ekspedisi ekspansi ke Jawa Timur. Satu persatu kota di Majapahit jatuh, Kediri, Malang, Bojonegoro, Jombang, ke tangan pasukan Demak. Keraton Majapahit dihancurkan tak bersisa. Semua karya-karya sastra yang berhubungan dengan Majapahit dibakar. Rakyat Majapahit terpaksa mengungsi ke arah timur, ke Gunung Penanggungan. Meskipun di tengah kemelut perang, para Rakawi Hindu masih melanjutkan tradisi sastra. Lahir Serat Calon Arang dan Tantu Pagelaran. Ketika Gunung Penanggungan digempur, para Rakawi dan rakyat Majapahit melarikan diri ke timur, ke Panarukan. Sisa-sisa keluarga kerajaan Majapahit bertahan di Panarukan. Armada perang Sultan Trenggono harus membatalkan ekspedisi karena kematian sang raja akibat ditikam anak kecil. Rakyat Majapahit dan Rakawi sebagian besar menyeberang ke Pulau Bali dan membawa semua tradisi dan karya-karya sastra dari Majapahit. Maka, di kemudian hari, naskah-naskah negara Kertagama dan para Raton yang menjadi sumber rujukan sejarah Majapahit ditemukan di Bali oleh J.L.R. Brandes. Rakyat Majapahit yang enggan memeluk Islam mengungsi di pegunungan-pegunungan, dan sebagian yang lain dari kalangan petani yang bertahan sedikit demi sedikit menerima ajaran agama Islam. Sebutkan sirno ilang kertaneng bumi, hilangnya kemakmuran dan kesejahteraan di bumi Nusantara karena kerajaan Majapahit yang berdaulat ratusan tahun, yang gemah ripah loh jinawi digantikan pemerintahan Moor di Demak. Candi tidak lagi dibangun, prasasti tidak lagi dibuat, dan tradisi karya sastra tidak lagi dilanjutkan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang keruntuhan Majapahit ya. Demikian Dates in My Life, Chapter Kisah Sejarah. Bukan dibangun dalam satu malam, inilah sejarah Candi Prambanan yang sebenarnya. Heritage Date, Chapter Kilas Sejarah.
Legenda mengatakan candi ini dibangun oleh Bandung Bondowoso dalam semalam yang dibantu oleh pasukan jin sebagai syarat untuk melamar putri Roro Jonggrang. Dengan siasat liciknya, Roro Jonggrang membuat seolah-olah hari telah pagi dan para jin kabur tidak menyelesaikan 1000 candi. Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang sebagai pelengkap arca ke-1000 dan jadilah kompleks Candi Prambanan seperti yang kalian lihat. Nah, sayangnya itu cuma cerita tutur yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Candi Prambanan dibangun pada masa Raja Rake Pikatan Dyasa Ladu pada tahun 850-an Masehi untuk menandingi Candi Borobudur dan Candi Sewu. Candi Hindu ini bercorak Trimurti untuk penghormatan Dewa Shiva, Wisnu, dan Brahma dan menempatkan Dewa Shiva sebagai dewa utama. Sehingga candi ini juga dijuluki sebagai Siwa Graha yang artinya rumah bagi Dewa Shiva. Karena di dalam Garbhagraha ruang utama candi terdapat patung Shiva Mahadewa setinggi 3 meter. Kompleks Candi Siwa Graha dilanjutkan pembangunannya oleh Raja-Raja Medan, Diyadaksa dan Diyatulodong, memperluas dan membangun ratusan candi pengiring di sekitar candi utama. Bayangin betapa megahnya Candi Prambanan di masa lalu. Memang pantas disebut menyaingi Borobudur. Candi Prambanan juga difungsikan sebagai candi agung kerajaan, tempat digelarnya berbagai macam upacara penting. Ratusan Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran Candi Prambanan untuk mempelajari Weda dan melakukan ritual-ritual dalam agama Hindu. Candi Prambanan mulai ditinggalkan ketika Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Keberadaan Candi Prambanan mulai dilupakan dan runtuh akibat gempa bumi pada abad ke-16. By the way, Prambanan itu di Klaten apa di Jogja ya? Share video ini jika menurutmu bermanfaat. Demikian A Dates in My Life, chapter Kilas Sejarah. Thank you.